Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Amin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-299 bertepatan dengan bab ke-1422. Lalu Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menatap mereka bertiga dan berkata dengan serius, "Pamanku, Bibi Li, Nanan, selama ada aku, Ye Chen, di dunia ini, tidak peduli dimanapun aku berada, aku tidak akan membiarkan kalian ditindas oleh orang lain." Setelah berbicara, Ye Chen menatap Gu Yanjong lagi dan berkata dengan serius, "Pamanku, aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu dan membuatmu sehat kembali." Jika Ye Chen mengatakan hal seperti ini saat makan tadi, Gu Yanjong 80% tidak akan mempercayainya. Dia tahu bahwa penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan. Tapi setelah melihat Ye Chen mengalahkan dewa perang dan penguasa alam dengan kekuatannya sendiri, dia tiba-tiba memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Ye Chen. Dia merasa karena Ye Chen berkata begitu, maka dia pasti memiliki keyakinan. Jadi dia buru-buru bertanya, "Ye Chen, kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkanku?" Li Wan Qiu juga berkata dengan mata merah, "Ya, Ye Chen, kondisi penyakit paman Gumu benar-benar terlalu parah. Kami sudah menanyakannya pada ahli teratas, tapi mereka semua..." Berbicara sampai di sini, Li Wan Qiu tidak melanjutkan. Perkataan ini seperti ini, mereka sekeluarga sudah terlalu sering mendengarnya. Tidak peduli ahli teratas yang mana saja, mereka semua mengatakan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Paling-paling hanya bisa memperpanjang rentang hidupnya selama beberapa bulan. Saat ini Ye Chen berkata dengan yakin, Bibi Lin, jangan khawatir. Aku mengatakan bisa, pasti bisa." Setelah itu dia mengeluarkan pil permajaan dari sakunya, menyerahkan pada Gu Yanjong dan berkata dengan serius, "Pamanku, minum obat ini. Semua penyakit di tubuhmu akan sembuh." Gu Yanjong menatap dengan tercengang. "Ini, apakah obat ini benar-benar bisa sangat ajaib? Benar-benar sangat ajaib? Jika orang lain memberinya satu pil seperti ini dan mengatakan hanya satu pil akan menyembuhkan penyakitnya, Gu Yanjong pasti tidak akan percaya, karena ini benar-benar meruntuhkan pemahamannya tentang dunia penyakit, kanker, bahkan nyawa. Tapi perkataan ini dikatakan oleh Ye Chen, jadi dia tiba-tiba merasa perkataan Ye Chen mungkin sedikit bisa dipercaya. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, "Ye Chen, apakah aku hanya perlu meminum obat ini saja?" Ye Chen mengangguk dengan ringan, langsung telan minum dengan air hangat. "Nanan, tuangkan segelas air hangat untuk paman Gu." "Baik kakak Ye Chen." Gu Yi segera berdiri dan membawakan segelas air hangat kemari. Ekspresi Lin Wan Qiu di samping agak rumit. Dalam hatinya saat ini dia merasa sedikit kurang percaya, setengah percaya dan setengahnya lagi merasa tidak terlalu mungkin. Tapi dia berpikir, Ye Chen tidak akan mungkin menyakiti suaminya. Itu hanyalah sebuah pil. Meskipun tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, seharusnya juga tidak akan terlalu menyakiti tubuhnya. Jadi dia tidak berbicara, menunggu suaminya meminum obat dan melihat apakah itu ada efeknya atau tidak. Ketika air hangat dibawa kemari, Yu Yanjong juga tidak ragu-ragu memasukkan pil permajaan dengan aroma obat yang kuat ke dalam mulutnya. Minum seteguk air, lalu mengangkat kepalanya dan menelan pil permajaannya. Khasiat pil permajaan tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah bagian paling penting yang tercatat di dalam kitab 9 misteri, bisa membuat orang sekarat menjadi daya hidup, bisa memiliki daya hidup lagi, bisa meremajakan orang tua, dan bisa membuat orang yang sedang sakit parah menjadi sehat kembali. Pada saat itu, Hong Wu terluka parah oleh pengawal keluarga Wu. Napasnya hampir tidak ada dan hanya napas lemah yang tersisa. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dokter terbaik di dunia juga hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak akan bisa menyelamatkan otaknya. Yang terbaik hanyalah
dalam kondisi disfungsi otak kronis. Tapi setelah minum pil peremajaan, Hongwu tidak hanya sembuh total seluruh tubuhnya, bahkan 10 tahun lebih muda. Ini cukup menunjukkan betapa menakjubkan khasiat dari pil peremajaan. Jadi Yi-Chen sangat yakin pil permajaannya juga bisa menyembuhkan Gu Yanzhong. Saat ini Gu Yanzhong meminum pil permajaan di depan istri dan putrinya dan langsung merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Larut dalam perutnya, seluruh tubuhnya yang bagaikan tanah yang pecah-pecah karena kekeringan jangka panjang. Sudah tidak ada lagi kelembapan di dalam tanah, tapi kekuatan obat ini seperti aliran mata air jernih yang tidak berujung, langsung menyembur dari celah-celah dalam tanah, tidak hanya menyebabkan seluruh tanah menutupi seluruh tanah dengan air yang melimpah. Awalnya stamina tubuhnya sudah dikonsumsi lebih dari 80% oleh penyakit parah. Dia sendiri pernah merasakan tubuhnya terus memburu. Ini seperti sebuah lubang kecil di dasar ember, membuatnya bisa langsung merasakan percepatan kehidupan yang berlalu dalam tubuhnya. Tapi saat ini dia tiba-tiba menyadari perasaan hidup bagaikan mati itu sepertinya terulang kembali. Dia bisa dengan jelas merasakan kehidupannya yang berlalu dengan cepat diisi kembali lagi dengan cepat. Tidak lama kemudian dia merasa tubuhnya sudah pulih hingga 50% dari saat dia masih sehat, lalu menjadi 70%, 90%, setelah itu 100%. Hanya dalam 1 menit yang singkat dia merasa dirinya sudah kembali ke kondisi yang sehat. Saat dirinya sakit, dia berusia 48 tahun dan sekarang sudah berusia 50 tahun. Meskipun berada 2 tahun, tapi 48 tahun adalah 48 tahun yang sehat, sedangkan 50 tahun adalah 50 tahun yang sakit parah. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Dan sekarang dia sudah menemukan lagi tubuh yang sehat dan kuat seperti pada usia 48 tahun. Dia merasa semua ini benar-benar sangat ajaib. Sangat ajaib sampai rasanya seperti memiliki mimpi yang paling indah sebelum mati. Tapi kejutannya masih belum berakhir. Bagaimanapun ini adalah pil permajaan. Ini adalah pil permajaan yang membuat Tuan Besar Song rela menundukkan kepala dan berlutut kepada Yi-Chen. Ini adalah pil permajaan yang membuat Hongwu rela melakukan apapun untuk Yi-Chen. Ini adalah pil permajaan yang membuat Nyonya Li rela menghabiskan 2 miliar RMB untuk membelinya. Pil permajaan yang begitu ajaib dan berharga, bagaimana mungkin hanya membuat tubuh Gu Yanzhong kembali ke saat dia berusia 48 tahun. Pil permajaan sama seperti kekuatan ajaib yang mampu melakukan perjalanan melalui waktu, menyeret tubuh Gu Yanzhong berjalan mundur dengan mati-matian. Kemudian Gu Yanzhong merasa dirinya seperti kembali saat dia berusia 45 tahun. Tahun itu ada suatu hal yang membuatnya punya kesan yang sangat dalam. Tahun ini ayahnya meninggal. Gu Yanzhong yang sangat berbakti membeli peti mati dengan kayu terbaik yang mengandung emas untuk ayahnya. Dibutuhkan 16 orang pemuda dan kuat bersama-sama untuk bisa mengangkat peti matinya. Gu Yanzhong membawa adik laki-lakinya Gu Yanzhong dan Gu Yanggang dan bergabung dengan mereka berharap bisa membawa peti mati ayahnya yang sudah meninggal dengan tangannya sendiri. Tapi Gu Yanzheng dan Gu Yanggang tidak bisa mengangkatnya sama sekali dan sudah terlelah sampai terengah-engah setelah mencobanya sekali. Pada akhirnya Gu Yanzhong dan 15 orang pemuda yang mengangkat peti mati itu dan mengantarnya ke kuburan. Setelah jatuh sakit, Gu Yanzhong berulang kali merindukan dirinya yang pada waktu itu dia yang saat itu benar-benar menolak untuk mengakui kekalahan. Sudah berusia 45 tahun tapi masih ingin sama seperti orang yang berusia 30 tahun. Sebenarnya tubuhnya saat itu memang lebih baik daripada rata-rata orang pada usia yang sama. Meskipun peti matinya sangat berat, tapi dirinya masih bisa mengangkatnya dengan susah payah. Dan sekarang kondisi terbaik saat itu juga sudah kembali. Gu Yanzhong
sedang duduk di kursi dan langsung meneteskan air mata. Dia merasa semua ini adalah hadiah dari Tuhan saat dirinya sedang sakit parah juga. Hanya berharap untuk bertahan hidup, tidak berani mengharapkan tubuhnya bisa kembali ke kondisi terbaik seperti ini sama sekali. Tapi sekarang semua hal ajaib ini terjadi pada dirinya. Saat ini keajaiban tidak hanya terjadi pada tubuh Gu Yanjong, juga terjadi di mata Lin Wan Qiu dan Gu Qiuji. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang melihat wajah pucat dan tidak berwarna, Gu Yanjong dengan cepat mulai kembali kemerahan. Rongga mata cangkung dan lingkaran mata hitam yang menjadi ciri khas pasien yang sakit parah memudar dengan cepat. Rambutnya yang sudah memutih dengan cepat berubah menjadi hitam, bahkan kerutan di wajahnya seperti disetrika oleh setrika besi yang tak berwujud oleh waktu yang singkat. Ya ampun, apa yang sudah kulihat? Aku bahkan melihat waktu sepertinya sudah kembali ke masa lalu. Lin Wan Qiu menutupi mulutnya dengan kedua tangannya, matanya melebar. Mata yang indah itu setelah terlalu banyak meneteskan air mata kesedihan, untuk pertama kalinya meneteskan air mata kegembiraan. Guguye juga sama, dari awal air matanya sudah meledak, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara karena takut mengganggu kelanjutan keajaiban. Selama periode ayahnya sakit, dia diam-diam menyembah semua dewa yang dia tahu di dunia ini, menyembah hingga dewa turun dan menampakkan dirinya. Tapi setiap saat setelah berdoa, yang dia dapatkan adalah kekecewaan yang mendalam, bahkan keputusasaan. Tapi siapa yang sangka para dewa tidak bisa menyembuhkan ayahnya, tunangan yang sudah dia rindukan selama lebih dari puluhan tahun. Kakak Yichen yang selalu mengejar di belakangnya di masa kecil ternyata memberikannya ayahnya keajaiban yang paling menakjubkan di dunia ini. Baik guys, tapi sepertinya kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk kelanjutannya ya, karena admin akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat mendesak ya. Baik, kita akhiri di video ini dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di part selanjutnya.